Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan MA ini mengatur kategorisasi yang digunakan sebagai rujukan dalam penjatuhan pidana tindak pidana korupsi. Kategori yang diatur mulai dari kerugian negara, kesalahan, dampak, dan keuntungan yang kemudian menjadi rujukan dalam rentan penjatuhan pidana. Pasal 6 bagian kedua ini misalnya mengatur soal kategori kerugian keuangan negara. Pasal ini mengatur kategori kerugian keuangan negara paling berat hingga ringan karena tindak pidana korupsi. Pasal 6 ayat 1 menjelaskan, dalam pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur di Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, kerugian keuangan negara dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pertama kategori paling berat, lebih dari 100 miliar rupiah, kedua kategori berat yaitu kerugian negara dari 25 miliar rupiah hingga 100 miliar. Ketiga kategori sedang yaitu lebih dari 25 miliar rupiah dan kategori ringan yaitu kerugian negara mencapai 200 juta hingga 1 miliar. Peraturan MA ini juga mengatur tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dari tindak pidana korupsi yang diadili. Pada pasal 7 mengatur tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dibagi menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Sementara pasal 8 mengatur kategori yang dimaksud dengan aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi. Selain itu, pasal 9 mengatur kategori apa yang masuk kategori tindak pidana dengan aspek kesalahan sedang, aspek dampak sedang, dan aspek keuntungan terdakwa sedang. Sementara itu, pasal 10 mengatur tindak pidana dengan kategori aspek kesalahan rendah, aspek dampak rendah, dan aspek keuntungan terdakwa rendah. Rujukan di 3 pasal ini akan menjadi rujukan hakim dalam memutuskan hukuman. Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak. Tidak hanya itu, peraturan MA ini juga mengatur matriks rentang penjatuhan pidana. Misalnya jika karena tindak korupsi kerugian negara mencapai lebih dari 100 miliar rupiah, kemudian kesalahan, dampak, dan keuntungan masuk kategori tinggi, maka hukuman bisa penjara 16 hingga 20 tahun atau penjara seumur hidup dengan denda 800 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Seumur hidup untuk koruptor, itulah topik dialog kita pagi ini. Mahkamah Agung menerbitkan pedoman untuk para hakim dalam menyidang terdakwa korupsi agar tidak terjadi disparitas vonis. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio peneliti ICW Kurnia Ramadana, dan saat ini juga kita sudah terhubung dengan juru bicara KPK Ali Fikri. Selamat pagi Mas Kurnia. Selamat pagi Mas. Ya, kita juga akan menyapa di luar studio ada Mas Ali Fikri. Selamat pagi. Mas Kurnia. Saya mau dari KPK dulu nih, bagaimana sudut pandangnya menanggapi Perma nomor 1 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini kan poin utamanya adalah untuk menihilkan adanya disparitas dalam vonis. Nah, dari KPK sendiri bagaimana menafsirkan dari Perma nomor 1 tahun 2020 ini? Baik, terima kasih Mas Cikal. Tentu lepas dari kekurangan dan kelebihan dari adanya Perma nomor 1 2020 terkait dengan pemidanaan khususnya di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Tentu yang pertama KPK mengapresiasi dan menyambut baik dengan adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut. Sebelumnya di beberapa bulan yang lalu KPK juga sudah menyatakan untuk mendorong adanya terbitnya pedoman pemidanaan ini, begitu ya. Karena kami melihat adanya disparitas. Ya. Kalau kita berbicara disparitas itu nanti rangkaiannya adalah dengan pemidanaan, gitu ya. Di mana pemidanaan merupakan hasil akhir, begitu ya, hasil akhir setelah kemudian penuntut umum melakukan penuntutan. Di dalam proses persidangan kan demikian, begitu. Begitu Mas Cikal. Nah, kemudian yang kedua, sekalipun di dalam Perma tersebut hanya mengatur terkait dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ini yang kami kira masih menjadi kekurangan ya, karena di dalam praktek penanganan perkara KPK tidak hanya di dalam menerapkan pasal-pasal Tipikor di pasal 2 dan pasal 3 saja yang terkait dengan kerugian negara. Tetapi di sana masih banyak pasal-pasal kategori tindak pidana korupsi lainnya
setidaknya ada 7 ya begitu. Di sana ada suap menyuap misalnya, kemudian ada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, dan lain-lain, bahkan tindak pidana lainnya seperti merintangi penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Ini juga sesuatu hal yang kami kira penting untuk diatur menjadi pedoman pemidanaan. Tetapi sekali lagi setidaknya dengan adanya pedoman pemidanaan khususnya di pasal 2 dan pasal 3, kami tentunya berpandangan optimis untuk bisa sebagai upaya ikhtiar begitu ya, Mas Cikal, dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya terkait dengan pemidanaan oleh majelis hakim. Oke, Mas Ali, ini yang selama ini ditemui oleh KPK atau evaluasi yang dilakukan oleh KPK, permasalahan utama pada saat penindakan korupsi ini ada di mana, Mas Ali sebetulnya? Ada di penindakannya kah atau masalah disparitas tersebut ada di ranah peradilan? Anda melihatnya seperti apa? Ya, oleh karena itu kan untuk adanya sinergi begitu ya, Mas Cikal, kemudian di KPK sendiri juga sedang menyusun adanya pedoman penuntutan. Oke. Karena saya katakan sekali lagi bahwa akhir dari proses ini kan ada di pemidanaan, di mana sebelumnya adalah penuntutan. Pemidanaan oleh majelis hakim tentu tergantung dari salah satunya adalah tuntutan penuntut umum. Oleh karena itu, di KPK sendiri saat ini sedang upaya finalisasi pedoman penuntutan khususnya untuk tindak pidana korupsi, tidak hanya di pasal 2 dan pasal 3, tetapi untuk seluruh pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor. Dan beberapa parameternya itu hampir sama dengan apa yang sudah disebutkan oleh Mahkamah Agung di dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut, karena sebelumnya di dalam membahas permas tersebut KPK juga ikut serta, Mas, di sana untuk melakukan pembahasan-pembahasan khususnya terkait dengan parameter-parameter yang kemudian dicantumkan di dalam perma tersebut. Begitu, Mas Cikal. Oke, tetap bersama kami, Mas Ali. Saya mau ke Mas Kurnia dulu. Ini kalau kata dari pihak KPK sendiri mengatakan patut diapresiasi, tapi juga masih ada yang kurang gitu. Anda sepakat dengan penilaian tersebut? Ya, sepakat ya bahwa memang niat dari Mahkamah Agung ini penting untuk kita apresiasi, walaupun sebenarnya kritik kita kenapa sangat lama menyusun pedoman pemidanaan ini. Sedangkan problematika disparitas putusan ini sudah ada sejak lama begitu. Yang mana ketika ada perkara yang serupa dakwaan pasalnya dan bahkan terkadang itu tindakannya pun serupa, kan tapi kenapa justru putusan itu sangat jomplang atau sangat berbeda. Catatan kita terkait dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 ini, yang salah satu yang paling utama tidak ada dipertimbangkan soal latar belakang pelaku kejahatan itu sendiri atau latar belakang terdakwa. Kita menginginkan sebenarnya ketika pelaku kejahatan berasal dari penegak hukum misalnya atau lingkup politik, harusnya ada pemberatan di sana begitu. Kita melihat selama ini memang selain persoalan disparitas terkait dengan peradilan adalah vonis rendah. Catatan ICW pada tahun 2019 yang lalu kita mengadakan penelitian dari bulan Januari sampai Desember 1 tahun, kita coba riset bagaimana sebenarnya tren vonis dari Pengadilan Tipikor Sabang sampai Merauke. Rata-ratanya sangat mengecewakan, hanya 2 tahun 7 bulan. Sehingga bagaimana kita mengharapkan atau menginginkan adanya pemberian efek jera jika putusan hakim pun masih seperti itu begitu. Dan lain hal dari itu terkait dengan Perma 1 tadi, bagaimana konsekuensi ketika hakim tersebut tidak mematuhi Perma 1 2020 ini? Apakah ada sanksinya? Harapan kita sebenarnya ketika hakim itu tidak mengindahkan adanya Perma 1 2020 ini bisa dijadikan landasan bagi masyarakat untuk melaporkan hakim tersebut. Tentu dengan pertimbangan kalau kita lihat tidak ada alasan yang logis dalam pertimbangan putusan itu untuk melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Atau mungkin nanti misalnya KPK sebagai penuntut di sini, ketika hakim memutuskan yang tidak sesuai dengan harapan KPK atau lari dari
proses unjuk bukti, harapannya hakim di pengadilan di atasnya, baik itu hakim di pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung, dapat mengoreksi putusan tersebut dengan landasan Perma 1 2020 ini. Oke. Ini kan berarti vonis juga tidak bisa dipisahkan dari subjektivitas hakim juga dalam melihat suatu perkara begitu. Nah, seberapa kuat sebetulnya pedoman Perma ini kan sifatnya adalah pedoman begitu. Sementara dasar hukum juga ada undang-undang begitu. Nah, bagaimana Perma ini bisa apa namanya seperti pijakan yang kuat untuk hakim dalam memberikan putusan, juga subjektivitas hakim juga kita juga tidak mau terulang disparitasnya sudah terjadi. Ini bagaimana ketika ada Perma kemudian juga ada undang-undang? Ini bagaimana? Kalau kita membaca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu pasal 183 itu menegaskan bahwa hakim memutuskan sebuah perkara berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Subjektivitas itu kan terletak di keyakinan hakim. Dan pada Perma 1 2020 ini tepatnya halaman 26 masih dibuka ruang untuk hakim menjaga independensinya, sehingga di situ yang kita agak sulit. Di satu sisi ada beberapa hal yang ideal dalam Perma ini, kan tetapi kalau hakim pun tidak mengindahkan ini tidak ada konsekuensinya, karena mereka berlindung di balik independensi. Dan selain dari itu kami juga sepakat dengan statement Bang Ali tadi yang mengatakan bahwa banyak tindak pidana yang sebenarnya serupa. Permasalahannya tidak hanya terkait dengan pasal 2, pasal 3. Walaupun sebenarnya pasal 2 dan pasal 3 ini merupakan pasal yang hampir 70% digunakan baik itu oleh KPK ataupun kejaksaan. Bahkan kalau ranahnya di penyidikan, kepolisian pun menggunakan sangkaan pasal tersebut. Nah, harusnya terkait dengan tindak suap menyuap ataupun gratifikasi itu bisa ada juga pedoman pemidanaan. Selain dari itu yang juga penting, kita tidak bisa menafikan bahwa ada peran penegak hukum juga untuk menciptakan suatu peradilan yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Saya apresiasi niat KPK yang ingin melakukan merealisasikan pedoman penuntutan, dan kita sini mendorong juga agar Kejaksaan Agung pun melakukan hal yang sama. Walaupun sebenarnya pedoman penuntutan ini, nanti Bang Ali mungkin bisa cerita banyak. Pedoman penuntutan ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Akan tetapi tidak pernah diimplementasikan secara konkret begitu. Dan ini juga kalau saya tidak salah pedoman penuntutan itu masuk dalam Stranas Pencegahan Korupsi yang diinisiasi oleh pemerintah pada bagian penegakan hukum, sehingga menjadi kewajiban bagi KPK dan Kejaksaan segera melengkapkan pedoman penuntutan ini agar struktur penegakan hukum di lingkup peradilan bisa berpihak pada pemberantasan korupsi dan menimbulkan efek jerah yang maksimal. Saya mau ke Mas Ali lagi. Mas Ali, tadi kalau dari ICW sudah punya data begitu, ternyata vonis tentang tipikor ini dari seluruh provinsi ternyata rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Ini kecil ya sebetulnya untuk tindak pidana korupsi. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Mungkin KPK bisa menjelaskan lebih detail begitu. Lalu bagaimana tadi kalau mengenai soal pedoman penuntutan tadi, Mas Ali? Mas Cikal, benar apa yang disampaikan tadi oleh Mas Kurnia berdasarkan hasil risetnya. Rata-rata dari tuntutan dan kemudian juga putusan masih dinilai rendah begitu ya. Tetapi kalau kita berbicara putusan, tentu KPK tidak bisa menyampaikan lebih lanjut karena itu menjadi kewenangan hakim. Tetapi khusus untuk di KPK, di dalam penuntutan, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk adanya standarisasi, begitu ya, standarisasi dari perkara yang satu dengan perkara yang lain. Prinsipnya tentu setiap perkara itu pasti ada karakteristik yang berbeda. Ya. Artinya tidak semua perkara itu sama. Tidak mungkin satu perkara dengan perkara yang lain itu sama, karena pelakunya berbeda, tempusnya berbeda, gitu ya. Kalau berbicara kerugian negara, pasti kerugian negaranya berbeda. Demikian juga suap menyuap juga berbeda, gitu, modus dan pelakunya. Nah, tetapi kemudian yang terpenting adalah bagaimana kemudian ada standarisasi di dalam penuntutan oleh jaksa penuntut umum KPK dengan adanya rasionalisasi terkait dengan alasan-alasan bahwa benar ada subjektivitas dari penuntut umum ketika melakukan penuntutan.
Nah, subjektivitas dari penuntut umum inilah yang kemudian distandarisasi. Tentu pedoman penuntutan yang sekarang sedang dibahas oleh KPK adalah merupakan hasil dari riset sekian tahun. Berapa sih rata-rata tuntutan yang dilakukan oleh KPK yang kemudian dikaji, begitu ya, dikaji dan kemudian tentu disinergikan dengan aparat penegak hukum lain karena fungsi penuntutan tidak hanya di KPK, tentu kita paham ada di Kejaksaan Agung juga, begitu ya. Nah, dari hasil riset dan kajian tersebut, kemudian KPK saat ini sedang membahasnya lebih lanjut dan parameternya sangat detail nanti di sana, begitu ya, termasuk bagaimana kemudian jika dilakukan oleh aparat penegak hukum, oleh orang yang high profile misalnya, atau orang yang punya pengaruh cukup besar, bagaimana kemudian yang memberatkannya misalnya ternyata kalau kita berbicara kerugian negara, yang dia peroleh, yang dia nikmati besar, misalnya seperti itu. Jadi kita pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan begitu, Mas Cikal. Oke. Tadi menarik kalau kita bicara mengenai aspek kerugian negara, karena kalau kita lihat dari pengkategoriannya dari perma ini tolak ukurnya adalah kerugian negara. Nah, apakah sebetulnya kerugian negara ini sebagai satu-satunya indikator dalam menentukan vonis terhadap kasus tindakan korupsi ini? Tapi kita akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami.